Mantap. Yang pikirnya ruangannya sudah bersih nih. Sudah. Wah. Ibu minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa pagi ini. Ya. Kesediaan. Ya. Oke nah. Siap. Kita mulai belajar kita pada pagi hari ini. Kita dalam doa menurut agama dan doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Berdinandus. Alfa. Indriani tadi maksudnya. Indriani. Rizkimus. Fitri. Indriani. Joni. Siapa ibu? Yusuf. Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran kita nyanyikan satu buah lagu nasional. Boleh duduk Pak. Kita harus minggu kemarin kita belajar terkait apa? Unsur, senyawa, dan campuran yang semuanya ada pada yang pertama adalah hakikat ilmu kimia. Peranan kimia dalam kehidupan. Yang kaitannya dengan apa? Bahan-bahan produk, berarti berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Oke, jadi KD yang kita akan sampai hari ini masih sama dengan yang minggu kemarin, masih pada 3.1. Kemudian mungkin untuk pengetahuan, untuk keterampilannya masih pada 4.1. Oke, siapa yang bersedia untuk baca terkait kompetensi dasar? Menjelaskan metode dunia, hakikat, keselamatan dan keamanan. Keamanan di laboratorium serta peran kimia dalam kehidupan. Oke. Indikator pencapaiannya menjelaskan metode ilmiah. Oke. Prinsip metode ilmiah. Oke, terima kasih. Membuat dan mempresentasikan laporan berdasarkan hasil diskusi materi metode ilmiah. Jadi dari KD maka kita akan mendapatkan yang disebut dengan indikator pencapaiannya. Tujuan yang akan kita capai pada hari ini itu diharapkan agar peserta didik dapat menjelaskan metode ilmiah dan menerapkan prinsip-prinsip dasar metode ilmiah. Tulis nama di sini saja. Ya. 5 menit. Kumpul. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas hakikat ilmu kimia, peristiwa-peristiwa yang berhubungan erat dengan kimia, serta manfaat ilmu kimia dalam berbagai bidang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ilmu kimia mampu menjawab banyak permasalahan dengan berlandaskan pada eksperimen dan penawaran akal sehat, di mana eksperimen yang dilakukan harus sistematis dan logis. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode standar dalam pelaksanaannya yang kemudian disebut dengan metode ilmiah. Nah, apa yang dimaksud dengan metode ilmiah ini?
Metode ilmiah adalah metode sains yang langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita. Jelaskan sedikit terkait yang namanya disebut dengan metode ilmiah, di mana metode sains yang menggunakan langkah-langkah secara ilmiah. Nah, jadi langkah-langkah ilmiah yang kita akan tempuh seperti yang tadi kalian sudah dengar dan simak bersama di videonya. Yang pertama adalah merumuskan masalah, kemudian menentukan hipotesis, menentukan variabel, merancang eksperimen, melakukan eksperimen, mengolah dan menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan hasil. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam metode ini. Iya. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit terkait yang bagaimana sih yang dimaksud dengan merumuskan masalah. Misalkan Ibu kasih satu buah contoh kasus, ya kan? Yang paling kita dapat di Papua itu apa? Malaria. Ini adalah sebuah masalah yang kita dapatkan, ya kan? Dalam merumuskan masalah berupa sebuah pertanyaan dan pertanyaan itu harus dapat diuji. Diuji di situ artinya dapat diteliti dan diobservasi. Ya, pertanyaannya seperti apa kan untuk penyakit yang untuk studi kasusnya? Ayo, seperti apa pertanyaan? Apa penyebab penyakit malaria? Nah, sekarang kalau sudah apa penyebabnya, kemudian apa lagi yang bisa terpikirkan sehingga hal ini bisa diuji untuk dapat diteliti. Bagaimana cara mencegahnya? Iya kan? Betul kan tidak? Jadi apa penyebab sehingga terjadinya penyakit malaria? Kemudian yang berikutnya upaya atau bagaimana cara kita mencegah. Kan seperti itu penjelasan terkait dengan metode ilmiah dan langkah-langkahnya. Oke, kalau sudah silakan Ibu minta lihat bahan ajarnya, kemudian kerjakan LKPD-nya. Polis diskusi, maksudnya kalau polis tidak tahu bisa teman, tidak mau bertanya kepada teman. Oke, Polis. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil presentasi kami. Jelaskan apa tujuan dari metode ilmiah. Tujuan metode ilmiah adalah mendapatkan hasil yang rasional dan teruji dari sebuah masalah sehingga dapat menambah pengetahuan peneliti serta pembaca. Ada pertanyaan? Jadi, metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita. Selamat pagi teman-teman serta guru. Saya mau mempresentasikan tentang hasil dari kelompok 1. Tuliskan langkah-langkah dalam metode ilmiah secara berurutan dengan tepat. Pertama, merumuskan masalah. Kedua, menemukan hipotesis. Ketiga, menetapkan variabel penelitian. Keempat, menetapkan prosedur kerja. Kelima, mengumpulkan data. Keenam, mengolah dan menganalisis data. Ketujuh, membuat kesimpulan. Kedelapan, mengkomunikasikan hasil penelitian. Pertanyaan? Oke, tadi sudah ditanyakan oleh kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan yang mau diberikan atau tanggapan kepada kelompok 1. Dipersilakan.
Ada satu pertanyaan. Tadi kan saya atau kita bilang apa itu merumuskan masalah. Coba kalian jawab apa itu merumuskan. Oh, tanya ulang. Ya. Jawab sendiri. Oke, baik, saya akan jawab. Merumuskan masalah adalah kita kan tadi kan awalnya itu sudah saya identifikasi. Jadi kita merumuskan masalah apa saja ada masalah di situ. Jadi setelah kita merumuskan masalah itu, kita mencari semua masalah apa yang terjadi, baru kita lanjutkan kegiatan metode bimbingan. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Mereka yang merupakan pernyataan hipotesis dan eksperimen dalam rangka metode ilmiah berdasarkan percobaan pada data di atas. Hipotesisnya, sebelum lilin dibakar, lilin berwujud padat dan sumbu berwarna putih. Setelah dibakar, lilin berwujud cair dan sumbu berwarna hitam. Eksperimennya, lilinnya mencair dan sumbu berwarna hitam. Lapor dulu untuk silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 2 yang mau bertanya pada kelompok 3. Jelaskan metode ilmiah secara sistematis dan empiris. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jelaskan metode ilmiah secara sistematis. Mencari ilmu pengetahuan atau menjawab pertanyaan yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu mulai dengan melakukan observasi terhadap suatu fenomena dan gejala. Identifikasi dan formulasi masalah berdasarkan observasi tadi menyusun hipotesis. Bagaimana jawabnya? Presentasi sudah ada tanggapannya juga. Ada untuk itu siapa yang bisa menarik kesimpulan terkait materi kita hari ini? Kesimpulan, metode ilmiah banyak menjawab permasalahan berlandaskan eksperimen dan penalaran akal sehat. Akal sehat artinya adalah logis dalam menjawab permasalahan. Dalam metode ilmiah memiliki langkah metode ilmiah. Langkah pertama, identifikasi masalah. Kedua, merumuskan masalah. Ketiga, mengkaji literatur. Keempat, membuat hipotesis. Kelima, menentukan variabel penelitian. Ada 3 jenis variabel. Pertama, variabel bebas, variabel terikat, variabel konteks. Oke, terima kasih. Jadi itu adalah materi kita terkait dengan metode ini ilmiah. Kesimpulan kita, sebelum Ibu menutup materi kita hari ini, kita kasih aplaus dulu karena semangatnya untuk presentasi hari ini. Oke, ada beberapa pertanyaan yang tadi Ibu review kembali. Kedua jawaban itu Ibu sudah simak tadi. 1 sampai 5-nya itu semuanya hampir sempurna dan benar. Hanya pada soal nomor 5 terkait studi kasusnya itu ada yang Ibu tanya hipotesisnya yang mana, kemudian eksperimennya yang mana. Iya kan? Kalau yang dibilang hipotesis berarti itu kan dugaan sementara. Di dalam LKPD sudah ada studi kasus kan, sudah ada di situ. Dugaan sementaranya berada pada nomor 3. Jadi jawaban nomor kelompok 3 yang betul pada hipotesis kita. Jadi dugaannya ada pada nomor 3. Oke, mungkin itu yang Ibu bisa review dari LKPD dan materi kita hari ini. Kita kasih aplaus
harus kembali dulu untuk kita punya hasil presentasi dan hasil jawabannya, kelompoknya. Lagi kerjaan kan? Iya. Membaca terkait dengan materi keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sebelum keluar dan beranjak dari kelas ini, satu orang memimpin kita dalam doa yang Siap, terus nanti kegiatan diskusi kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa. Doa selesai. Oke, sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatannya. Salam pada Ibu Guru. Selamat siang, Ibu. Siang, Nak. Terima kasih.